kata beliau, kalau tidak salah satu ini juga sesuai ADART pula deh. Sebelah ADART ini susah. Ya itulah. Susah ya kerjanya. Secara jelas disampaikan tadi. Kenapa tidak ditayangkan? Kenapa tidak karena ada unsur X-nya. Jadi kalau itu saya setuju sekali dengan kalau itu. Berarti dalam hal ini ada unsur X-nya. Kalau itu yang kita bahas. Kalau memang ingin mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang jelas masing-masing yang mengunggulkan calonnya, yang menjagokan pasti akan mempertahankan haknya. Pasti. Ya. Nah, pasti dia akan cari celah. Di mana kelemahan calon lawannya? Sudah tersinggung. Tapi karena ini adalah wadah yang kita pramuka, kita satu hak. Dasarnya adalah kata musyawarah. Ayo kita bawa musyawarah. Nah, satu. Yang kedua, mohon jadi bahan pertimbangan juga bagi kami yang mengusulkan, yang mengusung, menghadirkan orang yang bersangkutan. Kalau dia tidak mengusulkan, aman-aman saja. Kan di sini. Dan ternyata kita ngomong waktu apa pertanggungjawaban kami sebagai orang yang menghadirkan. Aneh kan? Jadi kalau kita cari benang merah itu mau ada benang merahnya kan? Nah, mau diluruskan di mana? Kalau orang kita sudah bukan. Ya. Asmi puas ya tadi. Bahwa ketika kalimat-kalimat dalam pasal-pasal tadi itu dirumuskan dan kita sepakati tadi, itu akhirnya di balik itu ada memang tujuan yang akan dicapai. Saya ingin mengatakan begini, bahwa antara bahasa hukum yang tertuang dalam tata tertib itu sudah diakomodir dari apa yang terjadi hari ini. Persoalan administratif tadi berkembang dinamikanya di Komisi B dan itu sudah clear. Persoalan kehadiran, saya pikir ini juga sudah terakomodir. Jika kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh kakak dari panitia tadi di bagian hukum tadi, bahwa bahasa hukum itu muncul karena ada sesuatu yang mau dicapai. Nah, sekarang yang dicapai ini sudah ada. Nah, kemudian tatib, walaupun memang dasarnya dari ADART dan referensi yang lain, dasar-dasar hukum yang lain, tapi tatib adalah milik kita pada hari ini, milik perusahaan hari ini. Nah, saya mengusulkan tadi kita kembali ke pasal 16 tadi. Jadi jika kakak yang di depan tadi mengatakan ada 3 perbedaan pandangan, semuanya sesuai tatib. Semuanya sesuai tatib. Dan apa yang kita bicarakan semuanya sesuai dengan tatib. Nah, saya juga mengajak kita semua kembali ke pasal 16. Kenapa? Karena sekarang kita mau ngambil keputusan, tapi tidak sepakat dengan musyawarah mufakat. Jalan musyawarah mufakat secara demokrasi, ya, ini kita tidak sepakat. Nah, pilihan kedua, tatib juga mengakomodir. Tatib ini kan paham nih, sangat mengerti bahwa kemungkinan ayat 1 itu tidak akan kemungkinan ayat 1 ini ada tidak akan tercapai. Makanya kemudian oleh ayat 2. Apa ayat kedua? Jika musyawarah mufakat tidak, maka pemungutan suara. Siapa yang akan pemungutan suara? Yang punya hak suara. Apa yang akan dipungut dengan apa yang akan dipemungutan suara kan? Adalah materinya, materi apa? Bukan orangnya yang hadir atau tidak, bukan itunya. Tapi ketidakhadiran seseorang pada saat pemilihan itu yang akan kita voting, bukan memvoting calon A sekian B sekian, bukan itu. Ini masa bakti 2023-2028. Pasal 1. Seluruh peserta musyawarah cabang sepakat mengusulkan 2 orang calon ketua wakil cabang Gerakan Pramuka Ketenagaan masa bakti 2022-2023 2023-2028. 1. Kakak Insinyur Jesol. 2. Kakak Rami Hartati kepada Ketua Majelis Pemimpin Cabang Ketenagaan untuk menetapkan salah satu dari 2 calon tersebut sebagai Ketua Wakil Cabang Gerakan Pramuka Ketenagaan masa bakti 2023-2028. Pasal 2. Kepada ketua yang terpilih nantinya sebagai ketua formatur dan bersama anggota tim formatur bertugas menyusun komposisi dan personalia pengurus wakil cabang Gerakan Pramuka Ketenagaan
masa bakti 2023-2024 sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan-keputusan Partai Nasional. Pasal 3, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan semestinya jika terdapat kekeliruan dalam pasal ini. Ditetapkan di Bawaslu dimatur pada tanggal 17 Desember 2022. Presidium Musyawarah Cabang tahun 2022, Gerakan Pemuka Kaptir Cabang Hutan Ketua Iqzal, Sekretaris Suwardi, anggota LP Besra, anggota Agus Salim, anggota Taufik Rusdi. Beda, di pasal 1 tadi kita tambahkan, karena dari apa yang disampaikan tadi, itu belum nampak kenapa Pusat tidak berhasil menerikan kedua. Jadi kita ingin ini dicantumkan secara tertulis alasan kenapa Pusat kita hari ini tidak mengajukan kedua. Kemudian yang kedua, saya mengusulkan bahwa secara administratif lampiran-lampiran perlu disertakan dengan berita acara yang barusan, karena kita ingin persoalan ini secara objektif dipahami secara utuh, karena kita sifatnya kalau kami di luar kan sebenarnya mau menunggu rahasia Pak. Nah, jadi supaya yang berwenang untuk memutuskan siapa ketua terpilih nanti itu sudah kami pahami bahwa sudah memahami kenapa pusat kita hari ini seperti ini dan diikuti dengan lampiran-lampiran dari awal pelaksanaan pusat ini. Demikian. Telah kita akomodir hal tersebut. Baik kakak semua, kita lanjut yang terakhir. Untuk LPK tadi sudah disampaikan oleh Ketua Sidang Komisi B bahwa lembaga pemeriksa keuangan kita, Ketua Kak Taufik Rusdi, Sekretaris Kak Imam Rasuli, anggota KLP Gusra, Kak Indra Noviandi, dan Kak John Briner. Silakan ada tanggapan atau kita sepakat? Sepakat? Alhamdulillah, sampai sore ini dari pagi kita mengikuti kegiatan ini, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa berdiskusi dan juga menyampaikan beberapa pendapat dalam forum musyawarah pada hari ini. Nah, tentu semua yang telah kita lakukan itu tidak ada yang tidak baik, tapi ini lebih baik dan lebih baik. Tapi ibarat dalam musyawarah itu ada yang berbeda pendapat, tapi tentu ini juga perlu kita carikan titik temunya. Memang kalau kami ikuti ini suatu hal yang wajar. Namun demikian, tadi kami dapat laporan dari Ketua Panitia karena masih ada yang belum tertuntaskan. Nah, tadi saya dapat laporan ini akan diteruskan kepada panitia. Nah, tentu hal ini amanah yang beliau tugaskan kepada kita bersama belum bisa kita laksanakan. Berarti tugas kembali kepada beliau. Sementara tugas itu sudah beliau delegasikan kepada kita bersama. Jadi ini perlu juga menjadi catatan bagi kita ke depan. Kalau ada musyawarah yang sudah didelegasikan oleh kepala daerah, apalagi itu sudah dalam bentuk ketetapan, ini perlu jadi pertimbangan bagi kita. Tidak ada musyawarah yang sudah didelegasikan oleh kepala daerah, kembali lagi ke kepala daerah. Berarti pekerjaan kembali kepada bupati. Nah, jadi ini kan kita sia-sia satu hari ini dan tugas Pak Bupati belum bisa kita ringankan. Jadi itu, namun demikian tentu kita selaku ketua harian baca 2018-2023 sangat terima kasih kepada kita semua atas pelaksanaan ini. Dan tentu tugas panitia pelaksana khususnya membuat rumusan dan melaporkan ini secara tertulis kepada ketua panitia yang telah mendelegasikan tugas ini kepada kita bersama. Mungkin demikian saja beberapa hal yang perlu disampaikan terakhir. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih atas saran dan pendapat tadi. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, musyawarah pada sore ini kita tutup.